kita bahas. Halo sahabat Gen, di sini ada soal. Sebuah larutan NaCl 0,1 molar memiliki tekanan osmotik 24,6 atmosfer pada suhu 25 derajat Celcius. Jika tetapan gas ideal adalah 0,082 liter atm per mol Kelvin, tekanan osmotik larutan glukosa 0,2 molar pada suhu yang sama adalah. Osmosis adalah perpindahan pelarut dari suatu larutan yang lebih encer atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi permeabel yang hanya dapat ditembus oleh pelarut tersebut. Atau perpindahan molekul dari larutan hipotonik ke larutan hipertonik dengan membran semi permeabel. Larutan hipertonik adalah larutan yang mempunyai konsentrasi terlarut tinggi dan larutan hipotonik adalah larutan dengan konsentrasi terlarut rendah. Tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatik yang terbentuk dalam larutan yang lebih pekat saat transfusi terjadi. Tekanan osmotik ini akan mempertahankan kesetimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh membran semi permeabel. Rumusnya, untuk larutan elektrolit akan menjadi PV sama dengan nRTI, lalu disederhanakan menjadi P sama dengan mRTI. Untuk larutan non-elektrolit, PV sama dengan nRT atau P sama dengan mRT. Di sini ada keterangannya, P yaitu tekanan osmotik, V-nya adalah volume larutan, N-nya adalah mol atau zat terlarut, R-nya adalah tetapan, T-nya suhu dalam Kelvin, dan I adalah faktor Van Hoff dengan rumus 1 ditambah N atau jumlah molekul untuk larutan elektrolit dikurangi 1 dikalikan dengan derajat disosiasi atau alfa. Lalu larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghasilkan arus listrik. Larutan elektrolit terdapat ion-ion bebas yang berasal dari zat terlarut yang terdisosiasi menjadi ion-ionnya. Larutan elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghasilkan arus listrik. Tidak terdapat ion-ion bebas dalam larutan karena zat terlarutnya tidak terdisosiasi. Larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Contoh dari elektrolit kuat adalah asam kuat, basa kuat, atau senyawa garam. Elektrolit lemah yaitu ada asam lemah dan basa lemah. Dan untuk non-elektrolit itu ada contohnya urea, glukosa, sukrosa, dan lain-lain. Di sini yang kita ketahui dari data di soal adalah molar NaCl atau konsentrasinya sebanyak 0,1 molar, P NaCl itu 24,6 atmosfer, T-nya 25 derajat Celcius atau 268 Kelvin, R-nya 0,082 liter atm per mol Kelvin, dan molar glukosa 0,2 molar. Yang ditanyakan adalah tekanan osmotik glukosa. Untuk penyelesaiannya, di sini NaCl terbagi menjadi dua ion, yaitu Na++ Cl-, karena NaCl ini termasuk garam sehingga termasuk dalam elektrolit kuat, maka kita akan melibatkan rumus menggunakan faktor Van Hoff. Dan di sini faktor Van Hoff bisa dihitung akan menghasilkan nilai sebanyak sama dengan 2. Lalu, kita akan melakukan rumus perbandingan. Rumus perbandingan tekanan osmotik dari NaCl dengan rumus P sama dengan mRTI dengan glukosa atau P sama dengan mRT. Dan di sini ada beberapa nilai yang sama, yaitu tetapannya dan juga suhunya sama, sehingga bisa kita coret. Sehingga kita akan menghitung dan mendapatkan P dari glukosa atau tekanan osmotik dari glukosa sebesar 24,6 atmosfer. Jadi jawaban dari soal ini yaitu adalah B. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di soal selanjutnya, sahabat Gen. Mudah bukan? Gramedia Edukasi, sahabat kamu belajar.